Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri Agara Wijaya, NIM 19026040, Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan. Di sini saya akan membahas UAS preservasi dan konservasi dari materi 10 sampai materi 16. Pertama kita mulai dari materi 10, yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu menunjukkan rendah daratan atau ke dalam laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga yaitu bahan dasar berbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari kata Latin, audio dari kata audior, yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus, yang berarti kata melihat. Macam-macam slide ada 4. Yang pertama yaitu lantern slide, yang kedua slide kali 2, yang ketiga slide dengan suara, yang keempat proyektor untuk slide. Selanjutnya pemeliharaan slide. Di sini saya mengambil pemeliharaan slide sendiri, yaitu penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati, dan yang kedua tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruang yang tersedia. Yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Dan yang keempat, hindari membiarkan slide berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang kelima, slide juga rawan sekali terhadap goresan. Dan selanjutnya, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus, atau tidak kita menggunakan tisu basah. Dan yang terakhir, kelembaban. Juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Dan yang terakhir yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku. Misalnya, buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopi kembali yang dipinjamkan kepada pemustaka. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku majalah berjilid rusak parah karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta. Di sini ada 3. Yang pertama, tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Selanjutnya kita syarat yang diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Dan yang kedua, yaitu tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam kertas serat tanpa menembus pada lembaran kertas. Dan yang ketiga, tinta harus tidak mengumpul dalam botol. Dan yang keempat, bila terjadi korasi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Pertemuan ke-11 yaitu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama, kita menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 1995,
Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau kertas pulp atau menggunakan kertas tisu yang berpekat. Adapun cara menambal. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis untuk dipertipis dengan menggunakan cutter. Dan yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang. Selanjutnya, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Dan yang terakhir, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, letakkan dengan menggunakan tulang pelipat. Dan yang kedua yaitu menyambung. Menyambung sendiri dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga, penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapis oleh cover. Menurut Perpustakaan Nasional RI, penjilitan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Dan yang kedua yaitu dengan sampul keras, yaitu hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 350. Penjilidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelumnya melakukan penjilidan perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahan, biaya, dan tenaga penjilidan. Bahan-bahan penjilidan yaitu mengenal bahan jilidan. Yang pertama, segi, forge, kertas hujungan, badan buku, papan jilidan, ikatan timbul, groove, dan yang terakhir ulang pita. Perlengkapan jilid yaitu kita perlu pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, serta yang terakhir benang. Yang ketiga, penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan-bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu diganti biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbaru, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Tujuan penyiangan antara lain yaitu membina dan memperbaiki nilai pelayanan, informasi pelayanan oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, menyesuaikan koleksi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir meningkatkan nilai informasi. Yang terakhir yaitu stock of name. Stock of name sendiri merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustakaan yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap bahan buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan kembali pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Kegiatan stock of name bertujuan untuk yang pertama mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustakaan yang ada di perpustakaan, dan yang kedua mengetahui jumlah, judul,
Yang ketiga, mengetahui dengan tempat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Dan yang terakhir, mengetahui kondisi bahan pustaka, apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Selanjutnya materi 12 dan 13, yaitu tentang penjilidan. Pengertian penjilidan sendiri adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dan kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan pustaka yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilidan sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilidan bisa diwujudkan secara maksimal. Tujuan penjilidan sendiri ada 3. Yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Dan yang terakhir, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Di sini selanjutnya menyiapkan penjilidan. Sebelum bahan pustaka dijilid, harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengurutkan halaman atau tidak urut dalam menyusun nomor majalah akan mengakibatkan kerugian besar. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama, penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau cutter. Jika bahan pustaka berupa lembaran, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Retakan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi mudah. Dan yang kedua yaitu menggunakan penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi pattern. Kemudian pattern itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Lembaran-lembaran lepas yang cukup banyak digabung dengan cara pengeleman di punggung agar bisa baik hasilnya. Perlu dikasarkan dengan gergaji pada punggung yang akan dilem. Bagi menggergaji, gabungan kertas tadi dijepit yang kokoh sehingga tidak ada pergeseran dari lembaran kertas. Yang penting dalam pekerjaan penggabungan ini adalah urutan jangan sampai rusak. Bahan dan sarana penjilidan. Yang pertama, kertas. Di sini terbagi 5 bagian kertas. Yang pertama, kertas Kunqueror dari ukuran 61,5 kali 86 cm. Bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH yang di atas 7, sehingga seri digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang kandungannya informasi bernilai tinggi. Yang kedua, kertas casing Samson dengan ukuran 90 kali 120 cm. Bahan kertas seperti pembungkus semen ini mempunyai pH agak rendah, kurang dari 7, sehingga tidak dianjurkan untuk melapisi koleksi. Yang ketiga, karton board ukuran 65 kali 75 cm. Bahan yang diproduksi pada awal abad ke-20 ini sudah mempunyai ukuran standar. Baik digunakan dan dipersiapkan untuk penjilidan dengan kualitas yang baik, maka tidak ada masalah dalam pengguna dan pengalaman. Yang keempat, karton Milborn yang dibikin oleh pabrik dengan warna abu-abu ini sangat kuat dan tahan lama. Bahan ini sangat tepat untuk penjilidan karena tidak retak karena sangat tipis, yakni antara 0,65, 0,8, 0,92, dan 125 inci. Biasanya digunakan untuk menjilid bahan kulit. Yang terakhir, kertas marmer. Kertas yang cocok mewarna-warni ini biasanya digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Digunakan untuk membentuk bercorak bunga-bunga atau lukisan tangan yang dibuat secara hard matte sehingga menciptakan corak yang lebih artistik dan menarik. Dan yang terakhir, kita menggunakan kertas bukram dan linen, terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik sehingga agak ulet
lentur juga kuat teksturnya. Biasanya dipakai untuk bahan cover atau penutup sampul buku. Peralatan penjilitan. Yang pertama, mesin potong semi otomatis. Yang kedua, mesin potong manual. Yang ketiga, alat potong board. Yang keempat, mesin board atau pembuat lubang kertas. Dan yang terakhir, pres buku atau koran. Jenis-jenis penjilitan. Yang pertama, jilid hardcover. Jenis yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Yang kedua, jilid soft cover. Jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang di delaminating. Yang ketiga, jilid kai, cocok untuk jumlah halaman sedikit. Yang keempat, jilid dengan tanda. Memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Yang kelima, jilid lem punggung. Biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Yang keenam, jilid spiral. Jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Dan yang terakhir, jilid lakban. Biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diklat. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka-pustaka tidak dapat dibuka rata, sukar di fotokopi. 14, yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi adalah untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Di sini yang pertama kita membahas mikrofilm. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen. Apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, melestarikan koleksi. Yang kedua, menyelamatkan koleksi. Yang ketiga, melengkapkan koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Dan yang terakhir, menggantikan interlibrary loan. Selanjutnya, kedua, mengenai CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lainnya. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintahkan komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Selanjutnya materi 15, yaitu prosedur alih media. Pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan menggunakan teknologi informasi dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Latar belakang perlunya alih media antara lain mengatasi kendala kekurangan ruangan, mencegah kerusakan fisik bahan pustaka, kelangkaan, perkembangan teknologi informasi. Keuntungan menggunakan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat kita ketahui. Dan yang terakhir, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas
arsip dalam mencari informasi. Yang kedua, materi penamaan file. Penamaan file dimaksud untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengolahan atau penyimpanan file hasil scan dengan penanaman file hasil scan. Untuk penyimpanan hasil scan, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan jenis koleksinya. Di sini koleksinya ada 3. Yang pertama, koleksi buku. Buku yang di-scanning terdiri atas cover dan semua artikel terdapat di dalamnya. Penamaan direktori disesuaikan dengan nama penerbit, di mana untuk penerbit dari pusat dan balai penelitian mencantumkan singkatan nama pusat atau balai yang bersangkutan. Sedangkan untuk penerbit yang berasal dari BPTP, nama direktori adalah nama provinsi BPTP itu berasal. Nama file juga harus disesuaikan dengan subsektor subjek atau tema buku tersebut. Contoh untuk penamaan file buku adalah yaitu nama direktori penerbit atau tahun terbit atau nama file. Di sini kita contoh nama filenya adalah Bali strip 2008 strip pan 1 strip PDF. Yang artinya buku diterbitkan BPTP Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan atau PAN dengan urut buku nomor 1. Yang kedua, koleksi majalah. Penamaan file untuk majalah sebagai berikut adalah nama file maksimal tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaan sebagai berikut. Nama direktori majalah atau tahun terbit atau nama file PDF, yaitu contohnya Akrikam strip 2008 strip 1120 81 strip PDF. Artinya Jurnal Akrikam tahun 2008 volume 1 nomor 12 tahun 2008 nomor urut artikel 1. Yang ketiga, koleksi TTG. Di sini koleksi LIPAN termasuk kepada kelompok teknologi tepat guna. Selain LIPAN, yang dimaksudkan tentang TTG adalah poster, leaflet, dan sejenisnya. Penamaan filenya disamakan dengan file buku, yaitu penerbit, tahun terbit, nama file. Contohnya itu Kalsel strip 2008 strip 1 EK0801.PDF. Artinya Liptan terbitkan BPTP Kalsel tahun 2008 volume 1 edisi khusus tahun 2008 nomor artikel nomor 1. Materi 16 yaitu tentang perawatan dan penyimpanan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka menurut Departemen Pendidikan 2004 di dalam Cahyani 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Selanjutnya, pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan hendak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, maupun koleksi tersebut tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pustaka. Selanjutnya, tujuan penyiangan bahan pustaka. Pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. Yang terakhir, mempercepat proses temu kembali suatu perpustakaan untuk mengelola koleksi. Manfaat penyiangan bahan pustaka. Menurut Putra Aidil 2019, manfaat dari penyiangan bahan pustaka antara lain bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia maupun fisiknya. Mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Terakhir, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukannya. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan. Yaitu pertama, penyiangan berdasarkan penampilan. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan diungkapkan oleh Slot dalam Putra Ideal tahun 2019. Yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Penyiangan berdasarkan bahasa. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Penyiangan berdasarkan usia koleksi. Sarana dan prosedur penyiapan bahan pustaka diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Ideal 2019 adalah: pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti timbul perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka yang dimiliki. Yang kedua, masih terdapat anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas atau jumlah koleksi dianggap sebagai kelebihan dari perpustakaan. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur yang memakan waktu yang lama. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.